Aliansi TV akhirnya mendapat karma guys, markas mereka hancur dan bahkan Titan TV Man saat ini dirasuki oleh Astro Toilet. Benarkah G-Man adalah satu-satunya yang dapat menolong Titan TV Man? Siapa saintis manusia yang muncul di gerbong teleportasi? Bagaimana Astro Duchess dapat berubah menjadi Titan? Dan apakah semua Astro dapat melakukannya? Apa rahasia tersembunyi di balik inti core parasit Astro? Kenapa dia menjadi dahulu sebelum merasuki musuh? Kita akan bahas secara detail Extra Scene full episode 77 dan semua rahasia tersembunyi di dalamnya. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya guys. Full episode diawali dengan extra scene di awal video. Nampak POV berada di markas kameramen. Dan sekarang kita bisa tahu di mana lokasi ini berada, yaitu Pulau Auckland, Selandia Baru. Ini adalah hal baru dari Mr. Boom di mana kita tahu lokasi POV berada. Atau mungkin hal ini terjadi karena POV sebenarnya adalah TV Man atau TV Daddy yang melihat kejadian melalui layar POV kameramen. Kita lihat dari dalam markas, para kameramen medis berlari keluar menyambut kedatangan para agen yang terluka setelah duel dengan para Astro. Namun ada yang berbeda, terlihat rombongan para Skibidi Toilet juga masuk ke dalam markas kameramen guys. Di sebelah kiri nampak dua Strider Toilet sedang berbicara dengan dua kameramen saintis, mungkin untuk memberitahu bahwa sekarang mereka telah resmi bekerja sama. Nampak kameramen agen yang memakai kursi roda sedang terbakar, disusul di belakangnya Skibidi Toilet dengan badan motor, dan juga banyak pasukan Skibidi lain yang kita lihat menyerang Astro di episode 76. Kemudian Skibidi mutan wanita berbicara kepada POV berkata bahwa dia tak perlu repot-repot menyelamatkan kawan-kawannya karena dia telah menolong mereka, dan tanpa bantuan para Skibidi mereka pasti sekarang sudah meninggoy. Karena itu mulai sekarang markas kameramen juga akan menjadi markas para Skibidi Toilet. Apakah itu berarti para Skibidi nggak punya markas lainnya guys? Jika Alpha Hills Lab adalah satu-satunya markas mereka, maka mereka nggak mungkin kembali ke sana karena lokasinya sudah diketahui oleh para Astro. Dan Skibidi mutan ini mungkin adalah Skibidi Mami yang muncul di episode 75. Dia memakai helm yang sama dan ada bekas luka di bibirnya. Hanya saat ini dia juga sudah di-upgrade dengan dua laser besar di pundaknya yang merupakan teknologi para Astro Toilet. Selanjutnya terdengar suara memaki dari TV Man yang merupakan suara percakapan Titan TV Man dengan saintis TV. Rupanya mereka sedang melihat kejadian di berbagai belahan dunia melalui layar TV besar yang terhubung dengan POV kameramen dari berbagai negara. Nampak adegan berpindah ke Rusia di mana para Astro juga telah menghancurkan kota. Kita bisa mendengar suara Titan TV Man berkata dengan marah, "Mengapa kita bekerja sama dengan Skibidi Toilet? Apa kita sudah sangat putus asa?" Kemudian saintis TV menjawab, "Ini perlu jika kita ingin selamat. Kita harus mengatur pertemuan dengan pemimpin mereka yang saat ini bersembunyi." Maksudnya adalah G-Man guys. Dia tahu sesuatu yang dapat membantu mereka. Kemudian Titan TV Man berkata bahwa satu-satunya hal yang akan diurusnya adalah pemakaman G-Man. Bagaimana kau bisa mempercayainya setelah semua yang dia lakukan? Lalu saintis TV menjawab, "Kau telah melihat sendiri apa yang bisa dilakukan oleh para Astro. Unit terlemah mereka bisa memusnahkan seluruh pasukan. Mereka ngabisin semua tanpa sisa. Apa kau pikir kita punya pilihan?" Lalu Titan TV Man menjawab, "Ya, kita punya. Cari sampel yang lebih besar, lakukan upgrade lebih kuat lagi sama seperti sebelumnya." Namun saintis TV menjawab bahwa kali ini tidak sama seperti sebelumnya. Mereka beruntung karena markas mereka tersembunyi di bawah tanah. Tetapi mereka harus tetap berhati-hati karena jika para Astro menemukan mereka, mengakses teknologi mereka, maka semua akan berakhir. Kita bisa lihat POV berpindah ke banyak negara guys, dan terlihat kehancuran di mana-mana. Saat POV berada di Inggris, di bawah nampak semua terbakar api. Lalu di sebuah jendela di atas gedung nampak bayangan seseorang sedang mengawasi. Kemungkinan besar itu adalah secret agent. Dia lalu menghilang saat petir menyambar. Kemudian dari dalam gedung nampak sekilas Astro Toilet, tapi dia juga menghilang. POV menembak laser tapi tak ada apapun. Dan tiba-tiba saat dia menoleh, Astro sudah di belakangnya ngabisin POV. Kesian banget ya guys. Selanjutnya POV kameramen berpindah ke negara Jepang, dan untuk pertama kalinya kita melihat kameramen samurai dengan senjatanya sebuah katana yang menyala biru. Terlihat para speakerman agen dan juga Skibidi yang juga berpakaian ala Jepang, dan mereka sedang bersembunyi dari Astro Toilet. Layar POV pun berpindah ke Alaska di tempat yang sangat dingin, di mana markas aliansi TV berada di dalam tanah. Selanjutnya POV berpindah ke Kanada, di mana para Astro sudah menduduki kota dan semua terbakar.
Adegan selanjutnya berpindah ke markas TV Man. Dan dari percakapan tadi kita tahu bahwa Titan TV Man masih bersikap sombong dan menolak bekerja sama dengan G-Man dan Skibidi Toilet. Dan selanjutnya dia mengalami luka parah saat duel dengan para Astro. G-Man datang dan nolongin dia, membawa Astro Juggernaut menjauh ke suatu tempat. Setelah itu nampak orbital kamera terbang tepat sebelum kedatangan Astro Carrier yang menoleh ke bawah ke arah POV yang segera masuk ke asap hitam teleportasi Titan TV Man. Adegan berpindah lagi ke markas TV Man dan POV telah berganti menjadi TV Daddy. Titan TV Man berjalan masuk dari asap hitam dalam keadaan terluka parah guys, dan disambut Scientist TV yang mengomel, berkata, "Lihatlah dirimu sekarang, kenapa kau tidak diam di markas saja?" Lalu Titan TV Man menjawab, "Bukankah kau butuh sampel? Maka aku membawakanmu sampel." Dia meletakkan laser besar Astro di lantai. Kemudian Scientist TV terkejut saat tiba-tiba asap hitam berubah menjadi merah. Dia menyadari ada yang aneh dan berkata, "Kenapa gerbang teleportasinya tidak menghilang?" dengan ekspresi muka sedih. Kemudian TV Daddy melihat dari tabletnya di lokasi pertempuran, nampak asap teleportasi sedang dikendalikan oleh Astro Assailant. Lalu datang Astro Duchess dengan badan barunya yang sangat besar seperti Titan guys. Dia berkata, "Kau pikir akan pergi kemana?" Lalu dengan tentakelnya menyeberang asap hitam dan menarik Titan TV Man kembali ke sana. Ada yang aneh di sini guys, bagaimana mungkin Astro Duchess bisa berubah menjadi Titan ya? Apakah selama ini itu adalah badan aslinya dan dia bisa berubah kapan saja? Lalu apakah Astro lain juga punya kemampuan berubah seperti Duchess? Pasti bakal ngeri banget ya guys kalau itu beneran terjadi. Dan rupanya sosok Titan dengan cincin yang kita lihat di leak frame memang adalah Duchess sendiri, karena cincin itu bertuliskan nama Duchess, dan yang sangat mungkin memakainya hanya 2 orang, yaitu Duke sebagai pasangannya atau Duchess sendiri, persis seperti teori yang sudah aku bahas di video sebelumnya ya guys. Selanjutnya, para Astro mengirim 2 Astro Interceptor untuk ngancurin markas TV Man. TV Daddy segera terbang menyerang Astro dengan tinjunya dan terlihat Large TV Man duel dengan Astro lain. Kemudian, saat Astro itu mendekat ke monitor besar di atas, layar itu bisa nyerang dengan sinar TV beam berwarna orange dan membuat si Astro terlempar ke inti core besar yang langsung membakarnya. Saat satu Astro lagi juga berhasil dijatuhin, asap hitam telah menghilang. Namun, Large TV Man menemukan bahwa Astro itu membawa alat pelacak guys, yang artinya ada Astro lain yang saat ini sedang menuju ke sana. Lalu tiba-tiba ada ledakan dan dia pun terbang ke tengah base bersama yang lain. Ada yang menarik di sini guys, saat markas mereka hancur dan semua terbakar, ada satu TV agen yang ekspresinya malah tersenyum. Aneh banget ya. Kita pasti akan langsung berpikir mungkin dia adalah pengkhianat, tetapi mungkin saja bukan itu alasannya guys. Kita lihat bagian belakang kepala TV-nya terbakar, jadi mungkin saja ada kerusakan di kepalanya sehingga ekspresinya nampak terus tersenyum. Lalu terdengar alarm berbunyi sangat kencang dan ternyata di luar base nampak Astro Mothership yang sudah menyalakan laser besarnya. Dia menatap ke arah bawah dengan matanya yang menyala merah. Ngeri banget ya. Sepertinya ini sudah direncanakan oleh para Astro sebelumnya untuk ngancurin aliansi TV. Mungkin karena mereka berpikir aliansi TV adalah yang paling kuat dibandingkan ras lain. Selanjutnya, Astro Mothership nembakin lasernya ke tanah sehingga menimbulkan ledakan yang sangat besar. Sementara itu di dalam markas, Scientist TV segera menuju ruang kendali. Dia memindahkan seluruh markas dengan berteleportasi. Lihat guys, jarum ini nampak berpindah dari kotak putih ke kotak hitam. Dan karena ada 4 kotak di sini dengan warna berbeda, apakah ini artinya aliansi TV punya markas di 4 lokasi berbeda ya? Coba komen teori kalian. Kemudian inti core besar mulai ngeluarin energi ungu dan asap hitam membuat seluruh markas berpindah tempat. Adegan selanjutnya sangat aneh. Mungkin ini adalah sebuah flashback dari kehidupan Scientist TV saat masih menjadi manusia, karena dia memakai pakaian yang sama, tapi tanda nama yang ada di sakunya berbeda. Di sebelah kanan di atas meja nampak sebuah foto, dia sedang berdiri dengan seseorang, tapi kurang jelas siapa yang bersamanya guys. Di samping kiri nampak monitor TV, dan di depannya nampak layar monitor menunjukkan warna merah dan tanda peringatan. Samar-samar juga terdengar suara percakapan dan ada suara perempuan. Mungkin ini adalah flashback dari kejadian di masa lalu Scientist TV ya guys, saat dia melakukan eksperimen dan belum berubah menjadi TV Man. Kemudian nampak markas TV Man telah berpindah ke lokasi kedua, yaitu di pantai penjara yang ditinggalkan di suatu tempat di Laut Utara.
Saintis TV dan TV Woman nampak sedih dan api masih memenuhi markas. Adegan selanjutnya berpindah ke lokasi pertempuran guys. Nampak Astro Duchess menggunakan rantai panjangnya untuk menyerang Titan TV Man. Dia berkata, bagaimana, apa kau menyukai rasa sakitnya? Dan Titan TV Man menjawab bahwa butuh lebih dari itu untuk menyakitinya. Lalu datang Astro Assailant dan berkata bahwa ini hanya permulaan. Selanjutnya, Astro Carrier ngeluarin semacam inti core dengan sinar berwarna orange. Lalu terdengar suara jeritan dari inti core itu sebelum masuk ke badan Titan TV Man, merasuki jiwanya dan berubah menjadi Titan jahat yang sekarang berpihak kepada Astro Toilet. Lalu Astro Assailant berkata agar dia melayani tuan barunya, dan Astro Duchess pun menyuruhnya ngabisin POV kameramen. Lalu episode pun berakhir. Ini sungguh adegan yang sedih banget guys, karena Titan TV Man berhasil dirasuki oleh Astro, dan entah bagaimana cara bebasin dia. Tapi ada satu teori yang menarik, apakah ada kemungkinan bahwa G-Man dulunya juga dirasuki? Karena di foto ini inti core-nya sama dengan yang saat ini merasuki Titan TV Man. Namun sekarang inti core G-Man sudah berbeda. Mungkinkah saat dia baru tiba di bumi, inti core G-Man yang lama telah diganti oleh Skibidi Scientist, sehingga dia akhirnya menjadi sadar dan tidak sejahat dulu saat masih menjadi Astro. Jika teori ini benar, maka hanya G-Man yang tahu bagaimana cara ngelepasin parasit itu dari badan Titan TV Man. Dan ada teori lain guys, mungkinkah para Astro Toilet juga sedang dirasuki oleh parasit ya? Dan bahwa mereka ini aslinya nggak jahat. Gimana nih pendapat kalian? Coba komen di bawah ya.